Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, SMP Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sukses melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan siswa baru ini berlangsung selama 5 hari penuh, mulai Senin 13 Juli 2026 hingga Jumat 17 Juli 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan MPLS kali ini menerapkan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang menekankan pada keterlibatan orang tua, asesmen awal, serta pemeriksaan kebugaran siswa. Kepala SMPN 1 Campaka, Haji Sugeng Widodo SPD MPD, menyampaikan bahwa esensi dari MPLS ini adalah untuk menjembatani masa transisi siswa dari jenjang sekolah dasar atau SD ke sekolah menengah pertama atau SMP. Di SMP, sistem belajarnya berubah dari guru kelas menjadi guru mata pelajaran. Melalui MPLS ini, kami mempersiapkan mental dan adaptasi mereka agar saat kegiatan belajar mengajar atau KBM efektif dimulai, mereka bisa langsung enjoy dan siap, ujar Sugeng saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 16 Juli 2026. Pada hari pertama, Senin 13 Juli 2026, pihak sekolah secara khusus mengundang seluruh orang tua siswa kelas 7 ke aula sekolah. Pertemuan ini ditujukan untuk memaparkan program kurikulum, tata tertib sekolah, sekaligus menandai penyerahan secara simbolis anak didik dari orang tua kepada sekolah. Dalam sambutan tertulisnya, Sugeng menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa bertumpu pada sekolah saja, melainkan butuh sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pihak sekolah juga melibatkan Babinsa dari Koramil setempat untuk ikut menyosialisasikan pentingnya kedisiplinan dan keamanan lingkungan bagi siswa. Kami membuka ruang komunikasi yang sangat terbuka. Orang tua bisa berkonsultasi dengan wali kelas, guru BK, bahkan dengan saya langsung, agar jika ada kendala dalam proses belajar anak selama 3 tahun ke depan bisa segera dicarikan solusi bersama, tambahnya. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP 1 Campaka ini sesuai dengan ketentuan dari Kemendikdasmen itu dilaksanakan selama 5 hari. Sekarang itu berbeda dengan tahun lalu. Selama 5 hari itu dari hari Senin sampai hari Jumat nanti. Dan itu perbedaan berikutnya adalah bahwa di dalam kegiatan MPLS ini, satu, ada sosialisasi pada orang tua. Jadi di dalam kegiatan MPLS ini kami mengundang orang tua juga, kami ada sosialisasi. Kemudian yang kedua juga siswa itu harus mengikuti kegiatan assessment di penilaian. Dan di samping itu ada berbagai cek kesehatan termasuk kebugaran. Kemarin sudah dilakukan. Nah ini kebetulan hari keempat ya. Hari keempat. Jadi itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sekarang kan hari keempat dan besok hari kelima. Hari ini kebetulan tadi ada kegiatan pengenalan eskul, jadi untuk memfasilitasi penyaluran dari minat bakat anak-anak. Maka hari ini tadi siswa kelas 7 yang baru ini diberi kesempatan untuk mendapatkan gambaran ekskul apa saja yang ada di sekolah kita. Ada banyak sekali, ada 15 ekskul tadi itu yang disosialisasikan, mulai dari paskibra, pramuka dan seterusnya. Tadi sudah disosialisasikan, diberikan gambarannya, sehingga nanti anak tinggal menentukan yang sesuai dengan minat dan bakatnya itu apa, kira-kira begitu. Kemudian juga kemarin kami sudah melakukan upaya untuk sosialisasi pada orang tua. Jadi orang tua saya undang, yang kami undang adalah seluruh orang tua kelas 7, seluruh orang tua siswa kelas 7. Kelas 7 ya, kelas 7. Karena ini merupakan momen yang tepat bagi kami untuk memulai menjalin ikatan kerjasama. Kan pada awalnya orang tua itu menitipkan putra-putrinya untuk belajar di sekolah ini. Maka kami harus mulai menjalin kerjasama supaya terjadi sinergi yang jelas atau sinergi yang harmonis antara orang tua dan sekolah. Dalam rangka untuk menghantarkan putra-putri ini selama 3 tahun SD SMP ini sukses, kira-kira begitu. Sehingga kami manfaatkan, kami kepada beliau orang tua ini menjelaskan berbagai ketentuan, aturan-aturan kurikulumnya, tata tertibnya, sehingga mereka sepakat ini yang akan kita lakukan selama 3 tahun ke depan. Dan kami harap apabila ada hal yang mungkin perlu dikonsultasikan, perlu ditanyakan, supaya terjadi kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah itu nyambung, maka dia harus tahu program kita apa. Dan dia juga harus tahu kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan ke siapa, maka kita kasih
informasi seperti itu. Kemarin sudah kami sampaikan. Alhamdulillah mereka menyambut baik dan mereka mulai jelas program kita apa dan bagaimana atau caranya apabila mereka menemui kesulitan atau ada yang bertanya ke siapa, itu kita jelas. Kita terbuka dari mulai selama jam kerja di sekolah. Baik wali kelasnya, baik walinya, baik guru bimbingan konselingnya, bahkan seluruh guru dan kepala sekolah pun siap apabila ada hal yang ingin ditanyakan oleh beliau orang tua. Kita perlu bersinergi. Jadi kita untuk kuota tahun ajaran 26-27 ini, kita ini kebetulan ada 9 rombel. 9 rombel. Ya, sesuai dengan kemampuan kuota ruang sekolah kita, ruang kelas kita, ada 9 rombel. Dan kita berdasarkan hasil survei adanya sekolah-sekolah SD kelas 6 yang menjadi pendukung di sekolah kita, maka oleh Kemendikdasmen kita diberi kesempatan untuk membuka kuota 342. Jadi kita hari ini memiliki siswa baru sebanyak 342 orang. Siswa kelas 8 dan 9 ya, kita ada sekitar 989 anak. Jadi MPLS ini kan tujuannya adalah memberikan atau mengenalkan kepada siswa kelas 7 yang baru kepada lingkungan sekolah yang baru ini. Setidaknya dia minimal mulai mengenal lingkungan barunya. Lingkungan itu apa? Teman-temannya. Jadi dalam bersosialisasi pada teman-temannya ada yang berasal di berbagai sekolah SD. Kemudian juga lingkungan fisik sekolahnya, tahu ruangannya, mana ruang kelas dia, mana ruangan kepala sekolah, mana ruangan TU-nya, mana kira-kira kalau ke WC kemana dan seterusnya. Setidaknya secara fisik tahu lingkungannya. Dan juga siapa saja gurunya. Di samping itu secara kurikulum dia harus tahu ternyata berbeda cara belajarnya di SD dan SMP. Kalau di SD kan mereka masih mengenal guru kelas. Kalau di SMP kan guru mata pelajaran. Jadi kalau kita mata pelajaran 11 berarti selama 1 minggu ada 11 guru yang harus mengajar kepada dia. Itu berbeda. Jadi dia supaya nanti pada saat mulai belajar yang sesungguhnya ini kan selama 5 hari masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti setelah selesai ini mereka bisa enjoy belajarnya di sekolah. Sudah mengenali seluk-beluknya, cara belajarnya, kurikulumnya, gurunya siapa, kemudian teman-teman siapa saja. Akhirnya mereka enjoy dalam melaksanakan kegiatan belajar di SMP 1 Campaka ini. Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, SMPN 1 Campaka membuka 9 rombongan belajar atau rombel dengan total siswa baru mencapai 342 orang yang disaring berdasarkan basis data sekolah pendukung di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, total siswa aktif yang menimba ilmu di sekolah ini kini mencapai 989 anak. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana MPLS Ramah SMPN 1 Campaka, Yeni Herawati, SPD, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan harian MPLS dirancang secara humanis dan religius. Setiap pagi, para guru menyambut kedatangan siswa di depan kelas, dilanjutkan dengan pembiasaan upacara bendera pada hari Senin, serta pembacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek pada hari Selasa hingga Kamis. Setelah pembiasaan, siswa-siswi kelas 7 sarapan bersama di kelas, baru kemudian menerima materi edukatif sampai waktu duhur. Setelah sholat duhur berjamaah, mereka baru dipulangkan. Memasuki hari keempat, Kamis 16 Juli 2026, suasana halaman tengah sekolah tampak meriah dengan digelarnya demonstrasi 15 ekstrakurikuler, ekskul. Agenda ini bertujuan memberikan gambaran nyata agar para siswa baru dapat menyalurkan minat dan bakat mereka. Dalam kesempatan tersebut, dipamerkan pula deretan piala dan prestasi bergengsi yang berhasil diraih oleh siswa-siswi SMPN 1 Campaka, baik di tingkat kabupaten, regional, hingga provinsi Jawa Barat. Beberapa prestasi mentereng yang ditampilkan antara lain, Pramuka atau Paskibra, juara 1 puzzle atribut dan juara 3 sandi semapur tingkat kabupaten, juara 1 dan juara 3 pangkalan terbersih se-Jawa Barat, serta juara harapan Bina 1 LKBT se-Jawa Barat. Futsal Putri, juara 1 SMKN 1 Pleret Cup 2026, juara 2 MGMPK PJOK 2026, juara 1 Proton Super Cup Regional Purwakarta 2025, dan juara 1 Liga Futsal Pelajar Purwakarta 2024. Futsal Putra, juara 1 Proton Super Cup Regional Purwakarta 2025, dan juara 1 Liga Futsal Pelajar Purwakarta 2024. Pencak silat, juara umum 1 Bupati Cup,
juara 1 event Jawara Bumi Pasundan, dan juara 1 Popwarda. Seni dan Ekologi, juara 3 FLS 3N Bidang Tari 2025, serta juara 2 Festival TDBA, Tatanen di Balai Atikan, kategori minuman tingkat kabupaten 2024. Sementara itu, Ketua OSIS SMPN 1 Campaka, Nabila Amelia Haryanto, merasa sangat bangga menjadi bagian dari SMPN 1 Campaka. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami hingga bisa meraih banyak prestasi dan membentuk karakter yang baik. Tutur Nabila. Sekolah mengadakan kegiatan demonstrasi ekstrakurikuler untuk mengajak anak-anak memilih ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah mengajari saya, yang telah membimbing saya, dan yang telah mendampingi saya sampai saya sekarang sudah berada di kelas 9. Saya sangat merasa bangga menjadi salah satu siswi SMP Negeri 1 Campaka. Melalui pelaksanaan MPLS yang matang dan kaya akan pengenalan karakter serta prestasi ini, SMPN 1 Campaka optimistis dapat mencetak generasi muda Purwakarta yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga disiplin, jujur, dan berkarakter mulia. Herman Budiono mengabarkan dari Purwakarta, Jawa Barat.